Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combre Marifat. Kesempatan malam ini kita kebetulan berkumpul dengan Mbah Roto dari Tegal, pemilik channel Mbah Roto Pakuning Bumi. Ini dalam acara yang luar biasa, dalam acara dialog akhir tahun yang diselenggarakan oleh Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara, dan kebetulan ini diselenggarakan di Jepara karena penyelenggaranya adalah MDZ, TNKN, Jateng, dan DIY. Ini temanya menarik ini, Mbah. Ya, tentang menyongsong perubahan besar akhir zaman. Luar biasa. Luar biasa ya, pas kebetulan momennya akhir tahun, dan temanya juga keren. Akhir zaman juga. Akhir zaman juga. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak, tentang ini, tema ini. Oke, terima kasih Bang Hamzah selaku pemilik channel Combre Marifat. Combre Marifat, memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersama saya Mbah Roto dan juga Combre Marifat. Nah, yang kebetulan saat ini kami berdua sedang hadir di sebuah acara, dialog akhir tahun, Mbak. Dialog akhir tahun dengan temanya dengan tema menyongsong perubahan besar di akhir zaman. Ini sesi yang sangat luar biasa, yaitu distorsi agama. Iya, benar. Jadi apa itu distorsi agama? Jika kita tidak mengerti kata demi kata, mestinya kita pun sama-sama meraba-raba. Distorsi itu secara makna harfiah itu artinya perubahan atau penyimpangan. Nah, itu yang disebut dengan distorsi. Yang tentunya distorsi ini ada di hukum fisika di dunia, yaitu berarti bisa berupa penyimpangan atau perubahan bentuk, suara, gambar, ataupun yang lainnya. Ini disebut dengan distorsi. Akan tetapi di sini di belakangnya adalah distorsi agama. Artinya ada dua kemungkinan. Kalau tidak, berartinya adalah perubahan agama atau penyimpangan di dalam agama. Nah, kita cek nanti ya apa yang benar-benar distorsi atau tidak. Karena kita tahu awaludin marifat, awal beragama adalah kapan bermula kita kenal akan Tuhannya. Nah, itu yang pertama, jelas. Nah, artinya distorsi agama ini adalah perubahan atau penyimpangan yang awalnya agama bermula akan kenal Tuhannya menjadi tidak kenal akan Tuhannya atau menjauhi akan daripada kenal Tuhannya. Itu yang disebut dengan distorsi agama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya Tuhan itu selalu menghampiri alamnya manusia, ke alam dunia itu selalu memakai seorang utusan atau rasul. Benar. Jadi tidak serta-merta Tuhan itu berkata-kata di langit atau turun. Nah, turun menjelma jelok-ngok, kan nggak mungkin ya. Tuhan itu menghampiri alamnya selalu memakai seorang utusan. Tapi utusan ini membawa nur yang turun daripada sisi Tuhan. Dari mulai Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, itu semua adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan ke alam dunia, yang tentunya bertujuan untuk apa Mas? Tujuan Rasul itu untuk apa? Ya itu sebagai penyambung itu. Iya. Untuk memperkenalkan dirinya. Jadi
Tuhan itu mengambil alam manusia selalu memakai seorang utusan. Begitu juga manusia dalam mengenal akan Tuhannya atau dalam beribadah menuju Tuhannya mestinya lewat diawali dengan mengenal akan Tuhannya melewati atau melalui Rasul. seorang utusannya. Nah, artinya seorang utusan ini dalam dunia ini membawa tali. Yang kata Allah Ta'ala itu kan tali wasilah ya. ya Yang ujung satunya ada pada Allah Ta'ala, yang ujung satunya ada pada manusia kekasihnya. pembawanya atau kekasihnya. Itu yang disebut wasilah. Nah, kemudian tentunya seorang utusan ini pasti akan menunjukkan bagaimanakah jalannya, caranya, adaptasinya atau prosesnya di dalam mengenal akan Tuhannya. Nah, ini semua utusan itu pasti yang akan disampaikan kepada umatnya itu tentunya itu, hanya itu saja. Mengenal akan Tuhannya. Kemudian setelah kenal, barulah beribadah. Ya. Nah, kan begitu. Jadi semua utusan itu akan menyampaikan kepada umatnya itu, pertama itu mengenal akan Tuhannya, kemudian bagaimanakah cara beribadahnya ke Tuhannya. Dan itu sesuai dengan ruang dan waktu zamannya Rasul masing-masing. Iya benar. Jadi setiap zamannya Rasul itu berbeda-beda syariatnya, itu disebutkan syariat. Jadi jangan dipaksakan syarat itu harus sama. Iya. Jangan, tetapi yang penting adalah ada hubungan antara manusia dan Tuhan itu terjalin atau terjadi. Nah, jadi dengan tadi yang saya sampaikan tadi, yang pertama adanya Tuhan itu selalu mengambil alamnya manusia, selalu memakai seorang manusia sebagai utusan. Yang kedua, seorang utusan ini pastinya membawa tali wasilah. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang utusan ini pasti akan menunjukkan jalan dan caranya. Nah, dan tentunya jalan dan cara ini adalah sama dari semua para rasul nabi itu sama, jadi nggak ada yang berbeda. Jalan menuju Tuhan adalah jalan cuma satu, jalan yang dilewati oleh para nabi dan para rasul. Artinya jalannya para nabi ini tidak ada yang beda. Iya. Sama. Jadi distorsi agama tentunya mestinya akan mengingkari ini tadi. Sudah tidak adanya orang mengakui seorang utusan di zaman masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, orang beribadah tidak melalui wasilah. Yang itu mestinya ada membawa wasilah. Kemudian sudah kita ketemu wasilah, tentunya kita ketemu bagaimana jalan dan cara dalam beribadah atau mengenalkan Tuhannya melalui samba wasilah tadi. Jadi distorsi agama itu tentunya ada 3 komponen atau unsur yang sudah tidak lagi dikerjakan yang di zaman ini. Yang pertama adalah tidak adanya mengaku seorang utusan di zaman kita sendiri, yang disebut ulil amri minkum, atau utusan di zamanmu. Kemudian tidak melewati wasilah, kemudian tidak memakai jalan dan cara yang sama, yang biasa disebut itu metodologi agama. Jadi 3 komponen itulah yang membuatnya sebuah agama itu dianggap distorsi. Jadi begitu Mas Hamzah. Nah, kira-kira di zaman sekarang ini dominasi mana, banyaknya mana orang mengakui seorang atau satu ulama amri minkum di zaman kita sendiri, atau wasilah, atau memakai jalan dan cara yang disebut dengan tarekat. Nah, di zaman sekarang ini kan orang sangat asing dengan ini. Iya. Bahkan jika ada orang yang membawakan ini, wah, luar biasa. Bisa dihakimi, disalahkan, bahkan disesat-sesatkan. Itu yang luar biasa. Makanya rusaknya distorsi agama itu tidak mengakui adanya 3 komponen tadi. Mengakui seorang utusan di zaman kita sendiri, kemudian beribadah tidak melalui wasilah, dan juga tidak melalui jalan dan cara yang sama pula yang dilewati oleh para nabi para rasul. Yang ini disebut dengan tarekat. Ini yang menarik ini lah. Yang menarik ini tadi jenengan bilang bahwa ketika saat ini orang sudah tidak mengakui adanya utusan, kemudian kerusakan itu tadi, jadi 3 poin itu tadi kan. Jadi ketika rusak itu kemudian ketika ada orang yang membawakan atau mengenalkan tentang tarekat, tentang wasilah dan lain sebagainya, kemudian dihakimi dan lain-lain, itu sama persis
dengan yang dialami oleh para nabi-nabi dahulu. Misalnya Nabi Musa dikejar-kejar sampai kan? Iya betul. Kisahnya kan nyata itu kan. Betul sekali. Kemudian Kanjeng Rasul juga sampai ia harus berpindah dari Mekah ke Madinah, harus pindah negara pada waktu itu. Betul sekali. Jadi memang jalan ini adalah jalan yang dilewati oleh para nabi-nabi terdahulu. Iya. Bahkan dari keluarganya Kanjeng Rasul itu siapa? Abu Jahal atau Abu Lahab itu kan? Iya. Nah, itu kan? Itu sampai padahal pada waktu itu Abu Jahal dan Abu Lahab itu kan tokoh agama juga. Oh iya, betul. Karena apa? Tidak mungkin ini kan seorang nabi itu kan menyampaikan agama tauhid. Nah, kalau tidak dengan ilmu sama-sama yang punya tauhid, nggak mungkin dia akan berdebatkan begitu. Iya benar. Kenapa dia menentang? Karena sama-sama memiliki keyakinan tauhid pula, jadi menentang. Jika Abu Jahal, Abu Lahab itu seorang preman, nggak mungkin ngurusin agama. Iya benar. Gitu. Mendingan ngurusin yang lainnya aja. Iya benar. Ya kan? Nah, itu contohnya. Jadi pastinya yang sosok yang disebut dengan Abu Jahal, Abu Lahab, itu tentunya itu bukan orang yang benar-benar bodoh ataupun orang-orang yang mudah terbang remeh, bukan. Tetapi ini juga sebenarnya orang ahli ibadah di zaman itu merasa ahli ibadah di zaman itu. Seperti itu. Mungkin cukup dulu ini Mbah, nanti kita sambung kembali mungkin di kesempatan berikutnya. Ini tadi tentang apa yang disampaikan oleh Mbah Roto, bahwa ada 3 poin penting ya, 3 poin penting dari distorsi agama itu. Yang pertama, orang sudah tidak lagi mengakui adanya Rasulun min anfusikum atau ulil amri minkum itu tadi. Kemudian orang tidak lagi memakai wasilah. Nah, akibat dari keduanya itu orang tidak bisa beribadah untuk berabdi dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Saya kira cukup ini untuk sesi kita di malam ini, dan akhirnya ini tentang praktek Thorekoh Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Bagi nantinya untuk saudara-saudara yang mau serius ingin belajar, nanti bisa mendekat dengan menghubungi admin kami. Dan akhirnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.